Dengan puasa gelar selama 11 tahun, mampukah dua pasangan independen non-pelatnas ini menjadi kuda hitam yang menciptakan keajaiban mustahil di panggung BWF AS Open 2025? Halo, para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia dan terutama di tanah air. Bersiaplah untuk menahan napas, karena panggung besar kembali terbentang di benua Amerika. Pekan ini, semua mata akan tertuju pada sebuah perhelatan akbar, sebuah turnamen yang bukan hanya menjanjikan pertarungan sengit di atas lapangan, tetapi juga gelimang hadiah yang sungguh fantastis. Kita sedang membicarakan Yonex AS Open 2025, sebuah kejuaraan bulu tangkis berkategori BWF World Tour Super 300 yang akan mengubah peta kekuatan dunia. Dari tanggal 24 hingga 29 Juni, Mid-America Center di Council Bluffs, Amerika Serikat, akan menjadi saksi bisu lahirnya para juara baru dan mungkin, terpecahkannya sebuah kutukan panjang bagi bangsa kita. Bayangkan, sebuah total hadiah yang sungguh mencengangkan sebesar $240.000 Amerika Serikat, atau jika kita konversikan, setara dengan angka yang luar biasa, yaitu 3,9 miliar rupiah, siap untuk diperebutkan oleh para ksatria dan serikandi bulu tangkis terbaik dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah sebuah festival gengsi, pertaruhan nama baik, dan sebuah perburuan harta karun modern di atas karpet hijau. Kompetisi yang diselenggarakan oleh USA Badminton ini bukanlah pemain baru dalam sirkuit dunia. Sejarahnya membentang panjang, sejak pertama kali digelar pada tahun 1954, menjadikannya salah satu turnamen dengan tradisi yang kuat. Tahun ini, para juara bertahan dari edisi tahun 2024 lalu siap kembali untuk mempertahankan takhta mereka. Di nomor tunggal putra, ada nama Yushi Tanaka dari Jepang yang akan berjuang mati-matian menjaga gelarnya, begitu pula dengan rekan senegaranya di sektor tunggal putri, Natsuki Nidaira. Mereka adalah raja dan ratu yang berkuasa, namun singgasana mereka kini digoyang oleh ratusan penantang lapar yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan tentu saja, daya tariknya bukan hanya uang. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang dipertaruhkan di sini, yaitu poin BWF. Para pemenang di setiap kategori akan diganjar dengan tambahan 7.000 poin BWF, sebuah suntikan masif yang secara signifikan dapat melambungkan peringkat dunia mereka, membuka pintu ke turnamen-turnamen yang lebih besar dan lebih bergengsi. Ini adalah tiket emas menuju puncak Olympus bulu tangkis dunia, dan semua orang menginginkannya. Mari kita bedah lebih dalam lagi betapa menggiurkannya hadiah yang ditawarkan. Untuk para jawara di sektor tunggal, baik putra maupun putri, mereka akan membawa pulang cek senilai $18.000 Amerika Serikat, setara dengan 295,4 juta rupiah. Sebuah angka yang bisa mengubah hidup. Sementara itu, untuk para juara di kategori ganda, hadiahnya bahkan sedikit lebih besar, mencapai $18.960 Amerika Serikat, atau jika kita rupiahkan menyentuh angka 311,1 juta rupiah. Ini adalah bukti bahwa setiap pukulan, setiap tetes keringat, dan setiap strategi yang dijalankan di lapangan akan dibayar dengan sangat mahal. Jadwal neraka pun telah menanti. Turnamen akan dimulai dengan babak kualifikasi dan 32 besar yang padat pada tanggal 24 hingga 25 Juni. Pertarungan akan semakin memanas di babak 16 besar yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni. Tanpa jeda, babak perempat final yang krusial akan digelar pada hari Jumat, 27 Juni, diikuti oleh babak semifinal yang penuh drama pada hari Sabtu, 28 Juni. Puncaknya, laga final yang akan menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi juara akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025. Sebuah pekan yang akan dipenuhi dengan adrenalin dan kejutan. Namun, di tengah semua kemeriahan dan hingar-bingar ini, ada sebuah narasi yang sedikit berbeda, sebuah cerita tentang penantian dan harapan yang datang dari sudut lain dunia, dari Indonesia. Sebuah fakta yang mungkin mengejutkan banyak pihak adalah bahwa tim Indonesia, sang raksasa bulu tangkis dunia, ternyata hanya mengirimkan 2 wakil di BWF AS Open tahun ini. Keduanya pun berstatus sebagai pemain non-pelatnas PBSI, para pejuang independen yang membawa nama bangsa di pundak mereka sendiri. Prestasi wakil Indonesia di turnamen ini dalam beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu menggembirakan. Bahkan, Merah Putih tercatat absen dalam 2 edisi terakhir pada tahun 2023 dan 2024. Sebuah kekosongan yang terasa begitu aneh bagi negara dengan tradisi emas seperti Indonesia. Lebih menyakitkan lagi, Indonesia sudah puasa gelar selama 11 tahun di turnamen badminton AS Open. 11 tahun adalah waktu yang sangat lama. Sebuah dahaga gelar yang kini coba dipuaskan oleh 2 harapan baru. Harapan pertama kita tertumpu pada pasangan ganda putra,
Gabriel Christopher Wintanwijaya dan Teges Satriaji Cahyo Hutomo. Mereka adalah harapan pertama yang akan memulai perjuangan. Di babak 32 besar, Gabriel dan Teges akan langsung dihadapkan pada wakil Kanada, Jonathan Bingsanlai dan Eniel Kyoshiyakura. Ini adalah langkah pertama dari sebuah pendakian yang sangat terjal. Jika mereka berhasil melewati hadangan pertama, sebuah tantangan yang jauh lebih besar sudah menanti di babak 16 besar. Mereka berpeluang untuk bertemu dengan pasangan unggulan ketiga asal India, Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retinasa Bapathi. Ini adalah ujian sesungguhnya, sebuah pembuktian apakah mereka layak untuk melangkah lebih jauh dan mengibarkan kembali panji merah putih di tanah Amerika. Harapan kedua kita hadir dengan sebuah kisah yang lebih unik dan heroik. Wakil kedua Indonesia adalah pasangan ganda campuran, yang lagi-lagi diperkuat oleh Gabriel Christopher Wintanwijaya, kali ini berpasangan dengan Serena Kani. Ya, Anda tidak salah dengar. Gabriel akan bermain rangkap, memikul beban ganda untuk dua kategori berbeda di turnamen sekelas Super 300 ini. Sebuah tugas yang luar biasa berat dan menuntut stamina serta fokus tingkat dewa. Serena Kani sendiri juga merupakan seorang pejuang tangguh, ia bahkan juga bermain rangkap di nomor ganda putri, namun berpasangan dengan pemain asal Amerika Serikat, Savanne Mertosono. Perjuangan Gabriel dan Serena di ganda campuran akan dimulai dengan sebuah laga yang bisa dibilang sebagai final dini. Mereka tidak diberi ampun oleh undian dan harus langsung berhadapan dengan unggulan kedua asal Thailand, Ruttanapak Ouptong dan Jenicca Sujaipraparat di babak 32 besar. Ini adalah sebuah misi yang nyaris mustahil, menghadapi salah satu pasangan terbaik dunia di laga pembuka. Namun, bukankah dalam